1.500.000 pasukan Rusia didongkrak untuk lawan seluruh militer NATO. Akhirnya Barat kepanasan. Вот с этих мифов и начинается раскачка государства и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да, и в ряде других государств. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. NATO makin ketar-ketir setelah akhirnya 1.500.000 lebih pasukan Rusia didongkrak untuk menghancurkan para tentara NATO atau militer yang selama ini telah memperpanjang dan memperparah konflik dengan Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF mengumumkan pembentukan sejumlah unit baru di tubuh organisasinya. Penambahan personel hingga mencapai 1,5 juta orang diyakini sudah tercapai selama invasi di Ukraina. Pembentukan unit baru dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di Moskwa. Diungkap Burdinsky, militer Rusia akan diperkuat dengan unit terbaru yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, dan juga penambahan 2 distrik militer. Khusus untuk distrik militer dari yang semula terdiri dari distrik militer timur, distrik militer barat, dan distrik militer pusat akan ditambah dengan distrik militer Moskwa dan Leningrad. Hal ini merupakan ancaman besar bagi NATO. Lebih lanjut, Burdinsky menegaskan, target utama membangun komposisi militer Rusia adalah meningkatkan kekuatan pada 2023 dalam melawan para musuh. Pembentukan organisasi baru militer Rusia diklaim Burdinsky akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah itu, organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personel secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan senjata utama hingga material lainnya. Organisasi baru yang dibuat militer Rusia adalah realisasi rencana Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu, yang diusulkan dalam pertemuan pada Desember 2022 lalu. Shoigu berambisi untuk meningkatkan jumlah personel hingga mencapai 1.500.000 orang. 7 fakta menarik Kaliningrad, situs senjata nuklir Rusia yang mengancam NATO. Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan bahwa Rusia akan mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia di tengah perang Moskow di Ukraina yang semakin memanas. Keputusan Putin telah dikecam Ukraina, NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat dianggap sebagai retorika berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Mantan penasihat keamanan nasional John Bolton meyakini Putin kali ini tidak menggertak dengan retorika nuklirnya. Dia lantas menyoroti situs senjata nuklir Rusia di Kaliningrad yang jauh lebih mengancam NATO ketimbang penempatan senjata nuklir di Belarusia. Kaliningrad merupakan sebuah kota administratif Federasi Rusia yang berada di antara negara Lituania dan Polandia. Keduanya anggota NATO. Kota yang satu ini dikenal sebagai saksi sejarah dalam Perang Dunia Kedua pada pertempuran antara Nazi Jerman dengan Uni Soviet. 7 fakta menarik kota Kaliningrad. Selain bersejarah, Kaliningrad juga memiliki 7 fakta yang menarik untuk diketahui. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ilmu pengetahuan hingga lahirnya tokoh filsafat dunia. 1. Kota asal Immanuel Kant. Penduduk paling terkenal dari kota Kaliningrad hingga saat ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf pencerahan Jerman dan salah satu pemikir terpenting dalam filsafat modern. Kant
dikenal akan ilmunya dan memiliki kebiasaan yang unik. Dia selalu melakukan kebiasaan untuk berjalan jauh pada sore hari, sehingga banyak penduduk yang mengatur jam tangan mereka sesuai dengan rutinitas Khan. 2. Kaliningrad dulu disebut dengan Königsberg. Sejak didirikan oleh Satria Teutonik pada abad ke-13, Kaliningrad pada mulanya dikenal dengan nama Königsberg. Namun perubahan nama tersebut terjadi setelah Perang Dunia Kedua selesai atau masuknya kota Kaliningrad menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet pada tahun 1945. 3. Kota penerbit buku pertama dalam bahasa Lituania. Pada abad ke-16, Königsberg menjadi salah satu wilayah yang pesat akan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerbitan buku pertama dengan bahasa Lituania, Katekismus, yang disusun oleh Martinas Masvidas. Dari 200 eksemplar yang dicetak, hanya 2 yang selamat. Satu disimpan di perpustakaan Universitas Vilnius di Lituania, dan yang lainnya disimpan di perpustakaan Universitas Nikolaus Kopernikus di Torun, Polandia. 4. Nama Kaliningrad nyaris diubah lagi. Pada awal perubahan nama menjadi Kaliningrad, kota ini sempat akan diganti lagi. Hal itu karena terdapat 2 nama Kaliningrad di Uni Soviet, yaitu di Oblast Moskow. Duplikasi nama tersebut menyebabkan banyak masalah korespondensi. Surat yang akan dikirimkan ke Königsberg terus dikirim ke kota dekat Moskow tersebut. Namun, masalah tersebut dapat teratasi setelah Kaliningrad dekat Moskow diganti namanya menjadi Kolyevov pada tahun 1996. 5. Oblast Kaliningrad miliki lebih dari 90% amber dunia. Oblast Kaliningrad dikenal sebagai wilayah yang memiliki amber terbanyak di dunia. Batuan permata yang di dalamnya terdapat serangga atau kadal memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Batuan itu mudah ditemukan di beberapa wilayah Kaliningrad. 6. Sedikit penduduk memiliki nenek moyang asli Kaliningrad. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Kaliningrad menjadi bagian dari Uni Soviet, orang Jerman yang selamat dari peperangan kemudian dipindahkan secara paksa. Sejak saat itu, Kaliningrad dihuni oleh warga Rusia yang menyebabkan mereka tidak memiliki nenek moyang. 7. Kaliningrad juga disebut Rusia Kecil. Banyaknya penduduk asli Rusia yang tinggal di wilayah ini membuat Kaliningrad juga disebut sebagai negara Rusia Kecil. Selain itu, kesamaan juga nampak di Kaliningrad seperti menjadi kota paling ramah bisnis di negara itu serta tempat tinggal paling nyaman.